Halo guys, jumpa lagi dengan gua Ren. Di mana lagi kalau bukan di Sensasi Trends. Ya, pada kesempatan kali ini gua bakal ngajak kalian bahas alur cerita film yang penuh dengan aksi perbaku hantaman. Maka dari itu, buat kalian yang punya nyali, simak terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa kasih like dan juga subscribe serta komen-komen ya, biar kita makin akrab. And then, inilah dia alur cerita filmnya, check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad news. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang siswa yang baru pindah ke kota Monga dan dia bernama Wenzi. Di perjalanan, dia hampir saja ditabrak pria botak bernama Hesang yang ternyata dia satu sekolah dengan Wenzi. Baru juga hari pertama masuk sekolah, Wenzi langsung mendapat pembulian dari teman sekelasnya dan dia disuruh membayar uang keamanan sebesar 3.000 yuan kepada ketua preman di kelas ini yang bernama Go. Bukan hanya itu, bahkan Go juga merampas paha ayam milik Wenzi hingga membuat Wenzi kesal dan nekat melakukan perlawanan. Namun gara-gara hal itu, saat pulang sekolah, Wenzi pun langsung dicegat oleh Go dan teman-temannya. Wenzi pun lari sekuat tenaga, namun ujung-ujungnya dia tertangkap di kolong jembatan dan langsung digebukin. Namun di sini Wenzi tanpa sengaja menginjak tai anjing hingga membuat sepatunya memiliki kekuatan. Dan dengan the power of tai anjing, Wenzi pun melawan mereka semua. Tanpa Wenzi sadari, aksinya itu ternyata dilihat oleh ketua preman di sekolahnya yang bernama Li Zilong. Dan ternyata Li Zilong tertarik melihat aksi Wenzi dan hendak menjadikan Wenzi sebagai temannya. Keesokan harinya, Zilong pun mencegat Wenzi di tengah tangga. Dan di sini dia mengatakan bahwa dia ingin menjadikan Wenzi sebagai temannya. Karena Wenzi setuju, Zilong pun lantas mengajak Wenzi ke kelasnya untuk melancarkan aksi balas dendam kepada Go. Sesampainya di kelas, Zilong pun menyeret Go dan teman-temannya ke atap karena ingin diberi sebuah penataran. Dan ketika di atap, Zilong pun menyuruh Wenzi untuk gaplokin mereka semua, namun Wenzi tidak mau dan cuman berkhayal doang. Haesang yang melihat itu pun lantas memotivasi Wenzi bahwa jika Wenzi tidak mau gaplokin mereka semua, maka kelak Wenzi lah yang akan digaplokin oleh mereka. Karena takut itu terjadi, akhirnya Wenzi pun ngegaplokin mereka semua sekuat tenaga. Dan di sini pula lah Wenzi melampiaskan amarahnya yang selama ini terpendam karena ternyata sejak kecil Wenzi sudah menjadi korban pembulian teman-temannya. Keesokan harinya Wenzi pun bolos sekolah dan lebih memilih untuk ikut berbaku hantam dengan teman-teman barunya. Di sini kita pun diperkenalkan dengan sahabat baru Wenzi satu persatu. Dimulai dari pemimpinnya yaitu Zilong yang ternyata anak dari ketua gangster di kota Monga. Lalu ada Hesang yang merupakan sahabat Zilong dari kecil karena ayah Hesang adalah tangan kanannya ayahnya Zilong. 本名何天佑，于是他老爸便把他托付给好友 Geta， 家里经营佛具店。
Ada juga AP yang merupakan orang paling solidaritas sekaligus orang yang paling ganteng menurut hasil surveinya sendiri. 阿贝，黄万博，尬过107个女人。他声称自己曾经杀过233只猪，是招有行骗的工具。 Dan terakhir ada Baiho yang ternyata dulunya dia juga korban pembulian sebelum akhirnya dia diselamatkan oleh Zilong dan dijadikan sahabatnya. 被告本名侯春生，被告从小常被欺负，没有别人打他的份，从此只有他打别人。 Semenjak bergabung dengan geng Zilong, kehidupan Wenzi pun jadi berubah total dan kini dia sudah berubah jadi anak nakal yang doyan tawuran. 是引起曼嘎地区所有嘎桃的大拓底。 Namun perbuatan Wenzi tentu saja membuat ibunya marah, apalagi kali ini dia sampai dapat surat teguran dari sekolah. 学校最近还好吗？只要你毕业，我从来没有要求你书要念得多好。 Karena hal itu, Wenzi pun berniat untuk bertobat. Namun ketika dia dihampiri Zilong dan diajak untuk merayakan hari ulang tahun Wenzi, akhirnya Wenzi pun menunda tobatnya. Setelah dibelikan baju baru, Zilong pun mengajak Wenzi pergi joget di kafe remang-remang Jalan Asahan. Di malam yang semakin larut, mereka berlima pun mengadakan upacara sumpah serapah yang mana di depan kuil mereka bersumpah agar tidak saling berkhianat dan jika ada yang berkhianat maka dia akan mati. Mereka pun lantas pergi ke rumah Zilong untuk memperkenalkan Wenzi pada ayah Zilong yang bernama Bos Geta. 你单比我靠起最大势力，就没人敢动你。给我 get 啊！就是唰一声用木器夹武士刀那个啊！ Dan betapa terkejutnya Wenzi yang melihat gaya ayah Zilong yang di luar ekspektasi. Wenzi pun diajak untuk makan bersama. Namun di tengah acara makan, penilaian Wenzi tentang Bos Geta pun berubah ketika salah satu anak buah datang membawa jari seseorang yang berani menantang Bos Geta. Setelah acara, Wenzi pun diajak untuk pergi ke warung remang-remang Jalan Asahan. Dan di sini, ketika Wenzi ingin belajar servis dan mengasah onderdil, betapa terkejutnya Wenzi saat mengetahui yang melayani jasa servis di sini adalah teman masa kecilnya, yaitu Xiaoni. Tahu kei. Dan karena nggak tega, malam itu Wenzi pun hanya mengajak Xiaoni ngobrol ending One Piece sambil nungguin teman-temannya ganti oli. Setelah ganti oli, Zilong pun menjumpai pacarnya dan mengajaknya untuk makan. Namun di sini sang pacar pun ngambek karena selama ini Zilong lebih memilih teman-temannya daripada sang pacar yang diketahui bernama Welas. Welas pun pergi dan ngambek. Di sini, Go yang melihat kejadian itu diam-diam mengikuti Welas dan ketika ada kesempatan, Go pun langsung memaksa Welas untuk main kuda-kudaan. Anjing. Akibat kejadian itu, di keesokan harinya, Zilong and the Gang pun lantas menangkap Go untuk dibawa ke markas mereka. Dan disinilah Hesang langsung memberi pelajaran pada Go dengan mengelem mata Go dengan lem setan. Namun ternyata tindakan ini sangatlah bertentangan dengan hati Wenzi. Keesokan harinya ketika mereka kembali ternyata Go sudah modar. Karena ternyata Hesang juga mengelem lubang hidung Go hingga tidak bisa bernafas. 怎么会变这样啊？ 可能是鼻子灌太多了。 Akibat kejadian itu, akhirnya mereka semua pun dihukum oleh Geta karena sudah menghabisi nyawa seseorang. Namun karena tak mau semua teman-temannya menderita, akhirnya Hesang pun mengakui bahwa ini adalah karena perbuatannya dan akhirnya Hesang pun digaplokin Bos Geta sampai semaput. Tak sampai di situ,
Geta pun mengirim mereka semua pergi ke Gunung Kidul untuk mendapatkan penataran kedisiplinan sekaligus latihan ilmu kanuragan bersama sahabat lama Geta yang bernama Mbah Kerto. Tak main-main, di sini mereka benar-benar dilatih dengan begitu keras oleh Mbah Kerto, layaknya timnas Indonesia dilatih Ten Hag. Singkat cerita, setelah sekian lama, akhirnya di suatu malam mereka dijemput oleh Geta untuk dibawa pulang. Dan sesampainya di rumah, mereka pun mengadakan pesta untuk menyambut mereka semua. Di sini Wenzi yang merasa dihargai dan juga merasa kehangatan kasih sayang seorang ayah, akhirnya menganggap Geta seperti ayah kandungnya sendiri. Pada acara ini, ternyata Geta juga mengundang sekutu gangsternya yang bernama Masa, yang mana dulunya Geta dan Masa adalah rival yang sama-sama menguasai kota Monga. Namun kini mereka berdamai karena memiliki misi yang sama, yaitu menolak bekerja sama dengan mafia luar. Namun tanpa diduga, malam ini tangan kanan Masa yang bernama Bun Bun diam-diam mengundang mafia luar yang bernama Huilang. Di sini Huilang mencoba mengajak mereka untuk bekerja sama, namun tentu saja dengan tegas mereka berdua menolaknya. Namun ternyata semua ini adalah rencana dari Bun Bun yang ingin menambah kekuatan dan nantinya jika sudah kuat maka dia akan berkhianat. Dan karena rencananya gagal, mereka pun berniat ingin menghabisi Geta dan Masa dengan diam-diam. Keesokan harinya, Bun Bun pun pergi menjumpai Haesang dan mengajaknya untuk bekerja sama menghabisi Geta. Awalnya tentu saja Haesang tidak mau, namun karena Haesang pernah berhutang nyawa pada Bun Bun yang pernah menyelamatkan nyawanya Haesang, akhirnya Haesang pun mau membantu Bun Bun. Ditambah lagi pemikiran Bun Bun yang menganggap geng Geta sudah kuno karena tak mau memakai senjata api. Tentu saja hal itu akan berdampak buruk bagi penerusnya yaitu Zilong karena tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Dan dari sinilah Haesang pun semakin yakin untuk membantu Bun Bun demi kebaikan sahabatnya yaitu Zilong di masa depan. Di malam harinya, Bun Bun pun beraksi untuk menghabisi bosnya sendiri yaitu Masa yang baru saja pulang dari warung remang-remang. Ketika acara pemakaman bos Masa, Bun Bun mencoba mengadu domba antara bos Geta dengan Azong. Bun Bun menghasut bos Geta dengan mengatakan bahwa pelaku pembunuhan bos Masa adalah Azong. Namun di sini bos Geta langsung ngegaplokin Bun Bun karena dia tahu bahwa Azong tidak mungkin melakukan hal itu. Dan karena tak terima digaplokin, akhirnya geng mereka pun kembali bermusuhan. Di malam harinya, seorang anak buah bos Geta datang dan mengatakan bahwa saat ini Azong sedang dikejar-kejar oleh Bun Bun dan gengnya. Mendengar itu, Geta pun langsung mengutus semua anak buahnya untuk menyusul Azong. Namun ketika seluruh anak buahnya sudah pergi, tiba-tiba datanglah beberapa orang tamu yang ngakunya pengen berdoa, tapi ternyata dengan pengalaman bertarungnya, Geta pun berhasil menghabisi mereka semua. Namun sayangnya, tiba-tiba Geta ditembak oleh Haesang dan harus tumbang. Wenzi yang mendengar ada suara tembakan dari kuil pun segera berlari menuju kuil. Dan betapa terpukulnya Wenzi melihat Geta sudah sakratul maut.
Keesokan harinya, Wenzi pun memimpin upacara pemakaman Geta karena anak kandung Geta yaitu Zilong saat ini sedang disembunyikan oleh ibunya agar tidak jadi target selanjutnya. Di dalam markas sambil makan mie balap, Haesang meminta seluruh teman-temannya agar sementara pergi ke Filipina. Karena meskipun berkhianat, ternyata Haesang masih sangat sayang pada sahabatnya. 你们3个再这样去菲律宾避避风头。 Mereka semua pun setuju, kecuali Wenzi yang akan tetap di Monga sampai dia bisa menghabisi pembunuh bos Geta. 我也留下来。 Di malam harinya, saat sedang tidur, tiba-tiba Baiho menghilang karena ternyata diam-diam dia ingin balas dendam atas kematian bos Geta. Baiho yang curiga pada Bubun mencoba mengikutinya, dan benar saja Baiho berhasil memergoki Bubun yang sedang bekerja sama dengan kelompok Huilang. Baiho pun langsung berniat ingin menghajar mereka, namun inilah yang terjadi. Dan Baiho pun harus berakhir di rumah sakit. Akibat kejadian itu, Wenzi pun semakin panas untuk membalas dendam. Wenzi yang mencurigai Haesang pun berniat ingin menjebak Haesang dengan berpura-pura mengatakan bahwa dia juga akan pergi ke Filipina. 我决定了，我会去菲律宾。 Setelahnya Wenzi pun pergi ke tempat Huilang yang ternyata dia adalah mantan pacar ibunya ketika masih di sekolah. Di sini Wenzi mengatakan bahwa dia akan balas dendam dan dia menitipkan ibunya jika nanti terjadi apa-apa pada Wenzi. 如果我出事，请你好好照顾他。 Mendengar itu, Huilang pun mencoba untuk menghentikannya. Namun semua itu tidak bisa karena tekad Wenzi untuk balas dendam sudah sangat kuat. Beberapa waktu kemudian, sebelum pergi ke Filipina, Wenzi dan kawan-kawannya pun berdoa di depan kuil sekaligus berpamitan pada Haesang yang akan tetap tinggal di Monga. Sementara itu di sisi lain, Huilang pun datang ke rumah Wenzi untuk mencarinya. Namun ternyata di sana Wenzi tidak ada dan hanya ada ibunya. Di dalam kamar ini, Huilang pun menemukan sebuah kertas yang tertempel di kaca. Dan dari kertas inilah akhirnya Huilang sadar bahwa Wenzi adalah anaknya, hasil dari perbuatan dirinya dan ibunya Wenzi dahulu di semak-semak. 为什么我寄给你的明信片会在宇文的衣柜里？你怎么可以瞒我那么多年？ Dan ketika menyadari itu, Huilang pun langsung gercep mencari Wenzi. Sementara itu Wenzi sendiri nekat menyudutkan Haesang dan memaksanya untuk mengakui bahwa yang menghabisi Geta adalah Haesang. 我想弄清楚一些事。 Karena ternyata Wenzi sempat memergoki Haesang yang sedang silaturahmi dengan Huilang. 亲眼看到他跟文杰还有灰狼在一起。 Akhirnya di sini Haesang mengakui semua perbuatannya. Namun tak lama kemudian datanglah Bubun dan anak buahnya hingga mereka pun langsung tawuran. Di sini Haesang pun bingung mau memilih bantu yang mana. Namun ketika melihat Zilong terdesak, akhirnya Haesang pun lebih memilih menolong Zilong dan menebas kuping si Bubun. Tak lama kemudian suara sirene polisi pun terdengar. Haesang pun memutuskan untuk melarikan diri, namun Wenzi mengejarnya. Setelah berhasil kabur dari Wenzi, Haesang pun lantas mengambil bedilnya dan langsung menembak Wenzi. Di sini Haesang berkata bahwa jika tadi Wenzi tidak menuduh Haesang, mungkin semuanya akan baik-baik saja. 你为什么要对我动手？你为什么不上船？你上船的话不就没事了吗？ Saat sedang hampir modar, Wenzi meminta Haesang untuk memeluknya, namun tiba-tiba
Mereka berdua pun sama-sama sekarat, namun Haesang masih bisa berdiri. Di sini Haesang berkata bahwa Geta tak sebaik yang Wenzi pikirkan, karena ternyata dulu Geta pernah memotong tangan ayahnya Haesang. Di saat Haesang ingin menembak Wenzi lagi, tiba-tiba dan akhirnya Haesang dan Wenzi pun modar. Bisa dikatakan ini adalah buah dari hasil sumpah serapah mereka saat di depan kuil dahulu, yang mana jika ada di antara mereka yang berkhianat pasti akan mati. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana menurut kalian? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Terus di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja perjumpaan kali ini. Semoga kalian terhibur dan masih bersama gua Ren, pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a